Ruas tol Tangerang Merak sudah menerapkan tarif baru mulai hari ini. Penyesuaian tarif tol ini berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Dan untuk mengetahui hal ini, kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Andini Anissa, serta pilot drone David Sibarani. Cikal, tarif kenaikan tol sudah resmi akan naik pada hari ini. Lalu bagaimana dengan peningkatan pelayanan di sana? Iya, peningkatan atau naiknya tarif tol ini sudah diberlakukan sejak pukul 00 tadi, dan saat ini tentunya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nantinya penerapan secara detail, kemudian penambahan atau perbaikan fasilitas tentunya untuk tarif tol bisa naik, kemudian pelayanan juga harus diikuti dengan pelayanan juga yang lebih baik kepada para pengguna jalan tol. Dan untuk membahasnya, kita akan membahas langsung bersama dengan Kepala Divisi Hukum dan Humas PT Marga Mandala Sakti, Ibu Indah Permanasari. Selamat siang. Selamat siang. Bu Indah, mungkin bisa dijabarkan ya lebih detail bagaimana penerapan dari kenaikan tarif tol ini, kan nanti ini kan terintegrasi begitu ya dengan Jakarta, kemudian sampai ke Merak, lalu peningkatan fasilitasnya seperti apa saja? Baik, jadi untuk penyesuaian tarif tol ini adalah untuk ruas Cikupa hingga ke Merak. Demikian pula kebalikannya, arah kebalikannya adalah dari Merak ke Cikupa. Berlakunya pada tanggal 21 November pukul 00 dini hari tadi ya. Dilakukan berdasarkan Undang-Undang Jalan Tol nomor 3 Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Setiap 2 tahun sekali dilakukan evaluasi dan penyesuaian tarif tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Dalam hal ini diperhitungkan berdasarkan tarif lama yang berdasarkan pengaruh laju inflasi. Nah, untuk ruas Cikupa Merak ini meliputi 3 wilayah. Ada wilayah Tangerang, Serang, dan Cikupa. Kemudian dirata-rata sehingga diperoleh laju inflasi sebesar 7,32%. Jadi besaran penyesuaian tarif tol ruas Cikupa hingga Merak ini sebesar 7,32%. Berarti ini juga perhitungan dari laju inflasi juga sampai dengan dapat angka 7,32% tadi ya. Tapi untuk misalnya kalau saya sebagai awam gitu ya bertanya-tanya, kalau saya dari tol Cikupa kemudian menuju Merak akan ada beberapa exit tol begitu ya. Nah, ini penerapannya seperti apa? Untuk ruas tol Cikupa Merak itu melewati 9 gerbang tol. Jadi dari Cikupa menuju arah ke Merak pastinya akan melewati, pertama adalah gerbang tol Cikupa, kemudian di sana nanti ketemu dengan gerbang tol Bararaja Timur dan Bararaja Barat, kemudian ada Ciujung, kemudian bertemu dengan Serang Timur dan Serang Barat, kemudian Cilegon Timur dan Cilegon Barat, dan berakhir di Merak. Demikian pula untuk kebalikannya. Jadi untuk ruas tol Cikupa itu mengalami penyesuaian 7,32%. Namun bila pengguna jalan yang berasal dari Jakarta, yaitu tepatnya dari Simpang Susun Tomang hingga ke Cikupa, itu dikenakan tarif integrasi sebesar Rp7.000. Jadi tetap sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Menteri PUPR di tanggal 9 April 2017 lalu, dan itu tidak mengalami penyesuaian. Oke, ini dengan kebijakan adanya kenaikan tarif tol, tadi juga sudah dikemukakan metode rumusnya seperti apa, tetapi ini ada beragam tanggapan tentunya. Kalau saya kemarin mengutip pernyataan dari pihak DPR, begitu, ada beberapa yang mengkritisi begitu ya. Apa mungkin argumentasi dari operator tol khususnya di sini bahwa memang kenaikan ini sudah wajar, kemudian juga diiringi dengan perbaikan fasilitas? Baik, jadi untuk Badan Usaha Jalan Tol itu memiliki persyaratan. Harus ada 8 indikator standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Dalam hal ini PT Marga Mandala Sakti telah melakukan pemenuhan indikator tersebut, diantaranya mengenai kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan juga ada unit layanan dan unit bantuan, dan juga terakhir mengenai kebersihan dan kelayakan tempat istirahat dan pelayanan. Jadi hal-hal ini yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha jalan tol, sehingga pada saat dilakukan evaluasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol bisa mendapatkan penyesuaian tarif tol, dan memang sudah ada regulasinya. Selain hal itu juga untuk ruas tol Tangerang Merak sendiri selalu meningkatkan layanan jalan tol. Di antaranya kami melakukan pelapisan ulang di ruas tol Cikupa sehingga akan terasa lebih nyaman berkendara pengguna jalan sepanjang 18 km, dan juga ada penambahan lajur transaksi di Cikupa dan juga penambahan simpang susun on ramp, dan selain itu juga sebagai tambahan kami melakukan program revitalisasi akses tol Tangerang Merak di antaranya. Oke.
Ya, kalau saya sih salah satu yang menjadi indikator krusial begitu ya, itu adalah ketersediaan dari gerbang tol. Kemudian saat ini kan ada ide untuk seluruhnya gerbang tol otomatis begitu ya, transaksinya otomatis. Nah ini peningkatan atau optimalisasi dari gerbang tol sendiri apakah menjadi fokus utama juga begitu? Ya, pastinya kami berusaha untuk mematuhi aturan yang ada ya. Untuk elektronifikasi jalan tol sendiri sudah ada juga payung hukumnya, yaitu dari Permen Pekerjaan Umum PUPera yang mewajibkan transaksi tol secara non-tunai. Kami sudah memberlakukannya sejak 1 Oktober 2017 lalu dan hingga saat ini penetrasi transaksi non-tunai sudah mencapai 99,9%. Jadi kami berterima kasih sekali atas dukungan dari pengguna jalan dan juga kegiatan ini juga tidak kami sendiri. Kami bersinergi dengan para badan usaha jalan tol lainnya dan perbankan di bawah naungan Kementerian PUPR dan Bank Indonesia. Nah, mengenai hal ini tentunya ada hal-hal yang harus kami lakukan. Di antaranya dari keseluruhan gerbang kami sudah memiliki 89 unit gardu tol, di mana 21 unit adalah gardu tol otomatis. Kemudian juga semua gerbang tol dari Tangerang Merak hingga ke Cikupa sudah bisa dilakukan transaksi non tunai. Nah, nantinya di bulan Januari 2018 kami akan melakukan penambahan lajur keempat, yaitu dari Cikupa hingga Balaraja Barat. Jadi diharapkan pengguna jalan bisa lebih merasakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanannya dalam berkendara di ruas tol Tangerang Merak. Oke, satu harapan paling utama adalah meningkatkan kenyamanan bagi pengendara tol itu sendiri ya, Ibu Indah. Terima kasih atas waktunya, informasi yang sangat komprehensif dan bermanfaat sekali. Terima kasih atas waktunya. Ya, itu tadi bagaimana penjelasan dari pihak operator tol bahwa memang ini yang diutamakan adalah kenyamanan bagi para pengendara, khususnya bagi pengguna tol itu sendiri. Dan tidak hanya di tol Tangerang Merak yang sudah ditetapkan untuk naik, tapi ada ruas lainnya di mana informasi yang kami dapatkan ada Gempol Pandaan, Makassar Seksi 4, Cikopo Palimanan, kemudian Tangerang Merak yang sudah ditetapkan naik, dan ada 15 ruas tol lainnya yang rencananya akan naik, namun nanti masih menunggu kajian. Salah satunya adalah tol Jor atau lingkar luar, kemudian juga tol Jagorawi dan juga tol dalam kota. Mona. Ya Cikal, dari pantauan Anda, bagaimana tanggapan warga terkait kenaikan tarif tol ini? Ya, tentunya ada beragam tanggapan dari masyarakat. Kami tadi sempat menanyakan ke beberapa pengendara di sini mengenai tanggapan mereka. Ada beberapa dari mereka yang sudah mengetahui, kemudian ada juga mereka yang belum mengetahui tentang kenaikan tarif ini. Tapi pada dasarnya komentarnya beragam. Ada di antara mereka yang setuju karena memang dirasakan ada beberapa perbaikan. Kami pun tadi sini melihat bagaimana jalan ya, aspal sudah mulai baik ya, menuju ke Cikupa ini sudah mulai halus, kemudian ditambah lagi dengan beberapa fasilitas umum lainnya, penunjang, kenyamanan dan juga keselamatan di dalam tol. Ada juga dari mereka yang mengkritisi begitu ya, kenaikan juga harus diiringi dengan fasilitas yang lebih baik, kemudian optimalisasi dari kinerja operator tol itu sendiri. Tetapi saat ini juga pemerintah, kemudian operator tol juga terus berupaya untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pengendara, dan tentunya evaluasi pengkajian akan terus dilakukan sampai dengan titik di mana bisa dinyatakan atau disimpulkan bahwa kenaikan tarif tol ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian juga goal-goal yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait juga bisa terpenuhi. Demikian Mona yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Cikal atas informasinya. Selamat bertugas kembali.